9, Alexander Putar-Putar dengan NIM J3J11 9009, dan Farah Zahra dengan NIM J3J11 9090. Oke, di sini kita dari kelompok 3, kelas MABB PRK 1. Nah, sekarang kita mau kemana, Di? Jadi kita hari ini mau berkunjung ke peternakan sapi. Oke, daripada penasaran, kita langsung ke tempatnya aja yuk. Dadah. Sapi perah merupakan ternak penghasil susu yang sangat dominan dibandingkan ternak lainnya. Sapi perah sangat efisien dalam mengubah makanan ternak berupa konsentrat dan hijauan menjadi susu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Di negara-negara maju, sapi perah dipelihara dalam populasi tinggi karena dianggap menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi bangsa. Sapi perah menghasilkan susu dengan keseimbangan nutrisi sempurna yang tidak dapat digantikan oleh bahan makanan lainnya. Biasanya, sapi perah yang ada di Indonesia merupakan sapi impor dan hasil persilangan sapi impor dengan sapi lokal. Profil perusahaan. Kelompok peternak sapi Unggul Farm ini mulai dibentuknya pada bulan November tahun 2012. Lalu sapi pertama yang datang pada farm ini sekitar bulan Februari tahun 2013. Pada awalnya, sapi yang dibudidayakan di farm ini hanya sapi potong. Untuk struktur organisasi pada kelompok peternak sapi Unggul Farm, yaitu pemilik Pak Deden, kepala operasional kandang Pak Asep Sujai, dan penanggung jawab umum Pak Harus Sukmara. Pada tahun 2017, perusahaan ini mencoba ekspansi dengan menyewa kandang untuk budidaya sapi perah. Dan pada tahun 2018, perusahaan ini bekerjasama dengan Polbang Tan Bogor berupa TEFA atau Teaching Farm Teaching Factory. Nilai tambah yang tinggi pada sapi perah yaitu produk akhirnya atau berupa susu, sehingga perusahaan mencoba untuk membangun tempat sebagai produksi susunya. Tidak hanya itu, farm ini juga sering digunakan untuk pelatihan kelompok peternak dan siswa Polbang Tan. Proses produksi atau budidaya sapi pada kelompok peternak sapi Unggul Farm diantaranya 1. Membersihkan sapi, 2. Memberi pakan, 3. Memerah susu. Sapi dibersihkan sebanyak 2 kali sehari untuk tetap menjaga kebersihan sapi tersebut. Lalu, pakan yang digunakan pada farm ini diantaranya konsentrat, singkong, dan hijauan. Pakan hijauan yang digunakan ada 2 jenis, yaitu daun jagung dan rumput gajah. Pemberian konsentrat pada sapi produksi yaitu sebanyak 10 kg per hari per ekornya. Pada saat sapi diberikan pakan konsentrat yang dicampur dengan singkong, dilakukan juga proses pemerahan susu. Setelah pakan konsentrat habis, lalu diberikan pakan hijauan. Dosis pakan hijauan yang diberikan yaitu sebesar 10% dari bobot tubuhnya. Dilihat dari ukuran sapi pada farm ini, yaitu berkisar antara 400 kg bahkan bisa lebih. Ada yang laktasi 1 dan laktasi 2, namun ukurannya tetap sama. Perkembangbiakan sapi perah. Sapi memiliki kualifikasi tertentu untuk dilakukan perkembangbiakan, yaitu dilihat dari umur dewasa kelamin dan performance badan. Umur yang cukup untuk proses perkembangbiakan yaitu sekitar 18 bulan. Pada farm ini menggunakan metode inseminasi buatan atau biasa dikenal dengan IB. Tanda-tanda yang ditunjukkan sapi saat siap kawin yaitu bagian pulvanya merah. Lalu jika diraba, hangat, dan keluar cairan bening. Umur kehamilan sapi selama 9 bulan. Setelah melahirkan pertama, diberikan waktu pemulihan selama 3 bulan. Sebelum kemudian dilakukan proses pembuahan kembali. Batas maksimal untuk produksi yaitu sebanyak 7 kali. Jika lebih dari itu, kualitas pedet atau anak sapi akan kurang bagus. Penyakit atau masalah yang sering terjadi pada peternakan sapi perah. Gangguan pada sapi ada 2, pada sapi itu sendiri dan pada hasil produksinya. Gangguan pada sapi sering terkena estoparasit atau hama. Biasanya ada di bagian luar dan pada daerah kepala.
Sedangkan gangguan pada hasil produksi, pada susu hasil perah pernah ditemukannya penyakit mastitis, di mana penyakit mastitis ini adalah ketika susu diuji, susu tersebut akan pecah dan mengandung alkohol sehingga kualitasnya menurun. Adapun cara pencegahan yang dilakukan oleh para peternak yaitu menjaga kebersihan lingkungan sapi seperti kandang, alat pemerah susu, ambing maupun para pekerja. Pada bagian ambing biasanya diberikan disinfektan baik sebelum maupun sesudah dilakukannya proses pemerahan. Pada proses pemerahan tersebut harus benar-benar habis dan bersih, karena sisa susu yang tertinggal akan menjadi penyakit pada sapi tersebut. Susu yang telah diperah lalu diuji menggunakan laktoscan untuk mengetahui bagaimana kandungan pada susu tersebut. Nggak, mending lebih baik konsumen yang biasa yang standarnya standar umum dan tidak SNI kan kita di atas kita langsung ke SNI. Kalau di pabrikan selain SNI ada lagi prosesnya.